sampai 2018 bulan 4 atau bulan 5 gitu kan, Iya. saya sudah mengundurkan diri. Loh, kenapa mengundurkan diri? Nah, ini bagaimana dorongan dan support dari masyarakat sendiri, Kak? Masyarakat ya. Pertama masyarakat tidak nerima aja ya. Tidak boleh kan? Pasti nggak boleh kan? Iya, mereka tetap dilayani. Tetap dilayani. Iya, karena Bapak Bupati juga, Iya. Bapak Haji Asqalani, pemerintah. Halo sahabat catatan jurnalis. Terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Tamu saya hari ini adalah tokoh pemuda. Berlatar belakang sebagai seorang politisi juga. Saat ini dia mengemban amanah sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Banyuasin dan juga dia sebagai anggota DPRD dari Kabupaten Banyuasin dari Partai PDI Perjuangan. Beliau adalah Ganda Arfani. Halo Reja. Halo Kak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Wih, hari ini seger banget Kak Arfani ini kita ngobrol hari ini ya. Ya, siap. Jangan terlalu tegang Kak, kita ngobrolnya santai aja kok. Saya nggak menanyakan soal gimana kita paripurna besok dan besoknya kok. Yeah. Tapi Eja lebih bertanya bagaimana sih Kak Arfani itu dulu dan saat ini menjalani sebagai Ketua Karang Taruna dan juga sebagai anggota DPRD dari Kabupaten Banyuasin. Sebelumnya Kak Arfani, pengen tahu dulu nih cerita Kak Arfani bisa terjun sebagai politisi. Itu gimana sih ceritanya dulu? Okay. Gitu. Jadi dulu tahun 2015 sebenarnya tidak ada pikiran untuk dulu kepala desa. Dulu pernah kepala desa? Ya, pernah kepala desa. Jadi tahun 2015 tidak ada pikiran untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kenapa akhirnya pengen calon? Karena kan dulu desa kami ini, tempat tinggal saya di Desa Pangkalan Benteng, dulu jalannya jelek. Jalannya jelek. Kok orang jalan itu jelek. Biasanya kalau mau maju jadi kepala desa itu pengen artinya pengen merubah kemajuan desa. Ini Iya. melihat desa yang jeleknya dulu. Bukan dalam artian ini gitu. mulai dari infrastruktur dulu kan, itu banyak lah hal yang lain-lainnya kan. Jadi akhirnya nekat diri. Kok nekat? Ya, ada tumbuh keinginan nekat gitu ya? Tumbuh keinginan kan, Ya. untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Pangkalan Benteng. Kalau basicnya saya itu sebagai pengusaha kemarin, tahu-tahu calon jadi kades ya kan. Alhamdulillah masyarakat. Itu tahun berapa itu Kak? Tahun 2015 akhir. 2015-an di bulan November. 2015 November. Ya, pelantikan di 2016 bulan Januari. Bulan Januari. Iya, akhirnya masyarakat percaya menang kan. Jadilah kepala desa Pangkalan Benteng. Nah, jadi selama jadi kepala desa itu yang di pikiran saya itu bagaimana caranya desa ini maju. Jadi kan, karena desa Pangkalan Benteng ini dekat dengan kota Palembang, tetapi infrastrukturnya dulu jelek deh. Jelek. Itu ya jelek. Jadi ada tumbuh niat saya mau jadi kepala desa, mau membenahi yang Ya. saat ini dibutuhin sama masyarakat ya. Iya, dibutuhin masyarakat gitu kan. Nah, udah selama jadi kepala desa berusaha untuk membangun desa ini. Dan alhamdulillah ada perkembangannya kan, dibantu juga oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin waktu itu, sama juga provinsi, dan ada juga beberapa kementerian yang bantu. Wih, luar biasa ini kawan-kawan. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Ini desa ya, desa yang memang kepala desa yang memang sudah fokus bagaimana membangun kemajuan infrastruktur desa. Kenapa kita memilih untuk membangun infrastrukturnya nih Kak? Karena kalau infrastruktur bagus, otomatis ekonomi insya Allah bagus gitu ya. Jadi kalau saya sih gitu, karena basicnya pengusaha, jadi pikiran tuh gitu kan. Iya. Itu jadi kan, bagaimana mempermudah akses ya, lalu lintas, transportasi transportasi gitu kan, sehingga masyarakat yang ada usaha juga bisa ngeluarin barangnya, yang dia berkebun juga bisa jual barangnya keluar. Ya, lebih mudah. Dan ini latar belakangnya dulu nekat, pengen bangun infrastruktur. Gitu Kak ya. Iya. Lalu akhirnya terpilih menjadi kepala desa. Waktu jadi kepala desa mudah nggak sih kira-kira merealisasikan apa yang menjadi program kerja Kak Arfani pada saat itu? Kan itu tentunya
banyak tantangan, nggak semudah janji politik yang pengen kita laksanakan. Eh, mudah gampang lah aja. Mudah-mudah gampang. Tapi karena aku kan eh, karena aku basicnya tadi ada usaha, Ada ya, usaha. kan. Jadi alhamdulillah banyak teman kan. Banyak Jadi teman. dibantu teman untuk kenal sama si A, kenal Iya. sama si B, kenal sama si C gitu kan, sehingga mereka juga bisa bantu untuk di desa Pangkalan Benteng. Gitu Membantu untuk kemajuan infrastruktur di desa Pangkalan Benteng. Iya. Lalu Kak Arpani sudah nih berjalan berapa lama sebagai kepala desa? Jadi deketin dikit Kak ya, biar teman-teman sahabat Jatah dengar nih. Nah, Siap. gitu. Jadi kepala desa itu cuma 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan di 2016 tadi Januari ya. Sampai 2018 bulan 4 atau bulan 5 gitu kan. Iya. Saya sudah mengundurkan diri. Loh, kenapa mengundurkan diri? Ya karena calon legislatif. Oh, calon legislatif. Ya, calon jadi legislatif. memang harus mengundurkan diri, nggak boleh cuti. Nggak boleh, harus memang di undang-undang begitu, harus mengundurkan diri sebagai kepala desa. Akhirnya saya mengundurkan diri dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Kabupaten Banyuasin Melalui partai? dari PDI Perjuangan. Dari PDI Iya, Perjuangan. dari Partai PDI Perjuangan. 2 tahun setengah menjabat sebagai kepala desa. Apakah ini salah satu bentuk ketidakpuasan dalam membangun desa atau seperti apa? Gimana nih Kak? Jadi niatnya sih memang gimana ya, mau berbuat baik aja deh untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin, ya, khususnya Dapil ya, Talang Kelapa dan Tanjung Lago gitu ya. Meluas untuk berbuat baik lah pokoknya pada intinya. Lebih pada memperluas untuk berbuat baik sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Begitu ya. Iya. Lalu di tahun 2018 mundur jadi kepala desa dan berkompetisi di Pileg 2019. Ya, gitu. Tapi selama 2 tahun setengah itu, lebih kurang 2 tahun setengah itu, Pangkalan Benteng itu. Nah, itu yang mau saya tanyain Kak. 2 tahun setengah itu jangka waktu yang singkat banget. Udah ngapain aja di Pangkalan Benteng? Banyak deh, udah banyak ya kan program-program yang dijalani, walaupun cuma 2 tahun setengah. Gitu. Tapi aku siang malam kerja di kepala desa. Siang malam jadi kerja 24 dari siang malam itu kerja ya untuk berbakti kepada masyarakat tadi ya. Di desa Pangkalan Benteng gitu. Iya. Bagaimana caranya desa Pangkalan Benteng itu maju, sehingga itulah barometer saya kerja untuk masyarakat yang lain yang di luar desa Pangkalan Benteng dapat percaya nantinya dengan saya mencalonkan diri sebagai legislatif. Sebagai legislatif sudah tercanangkan sampai segitunya Kak. Waktu itu berpikir nggak sih kalau waktu bertarung di Pileg nanti nggak terpilih? Enggak, dijalanin aja gitu kan. Dijalanin aja Kak ya? Dijalanin gitu kan ya, kalau misalnya andai pun kemarin nggak terpilih udah balik lagi jadi pengusaha. Yang penting tempat tinggal saya desa Pangkalan Benteng khususnya itu udah ada kemajuan. Ada perubahan. Iya, udah ada perubahan. Iya. Dulu deh tahun 2016 itu. Nah, kita ceritanya gini aja ya. Iya. Jadi infrastruktur itu otomatis ekonomi masyarakat juga meningkat. Kita dari harga tanah saja ya. Iya. Harga tanah. Dulu desa Pangkalan Benteng 2016 itu di pinggir jalan ini. Jalan poros ini ya. Poros ini itu harganya 25.000 per meter. 30.000 per meter. Iya gitu. Udah selesai 2017 itu langsung naik 100.000. Setelah wow. Langsung 10 kali lipat. Iya, dan sekarang itu 250. Boy. Jadi pengaruh infrastruktur yang bagus itu berpengaruh juga kepada NJOP ya. Berpengaruh sama itu. Otomatis masyarakat juga menikmati ya kan, masyarakat asli di sini yang mempunyai tanah di sini. Udah itu juga pengusaha-pengusaha di luar melirik dan masuk. Bisa berinvestasi. Sekarang udah ada beberapa pabrik yang bangun di sini, ya kan. Ada juga usaha lain, UMKM dan sebagainya, sehingga masyarakat juga dapat bekerja dan menikmati yang ada sekarang. Wih, kawan-kawan ini luar biasa sekali. Oke, kita tutup di sebagai kepala desa. Waktu mau berpindah dari kepala desa menjadi anggota DPR, terjun ke legislatif, itu gimana nih dari pihak keluarga sendiri?
jangan dulu lah jangan dulu lah Mas, jangan dulu lah Kak, gitu. Kerinduan dari masyarakat yang sudah dibangun infrastrukturnya menjadi lebih bagus, ya kan biasanya eh, sayang sekali melepaskan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Nah, ini bagaimana dorongan dan support dari masyarakat sendiri Kak? Masyarakat ya. Pertama masyarakat tidak nerima aja ya. Enggak boleh kan? Iya, Pasti nggak boleh kan? Iya, mereka itu pertama ya. Iya, iya. Tapi aku jelasin sama mereka ya kan. Nanti kita juga pilih kades yang terbaik di desa ini. Bagaimana caranya biar bisa sinkron nanti sama-sama membangun desa Bangkalan Benteng, gitu kan. Dan juga kecamatan Tanah Kelapa keseluruhan kan. Akhirnya ada Akhirnya mereka masyarakat setuju. setuju kan gitu. Mereka dukung support dan alhamdulillah suara saya di sini 90% kemarin. 90% Iya. suara Kak Arpani di sini. Iya, di Dari sini. jumlah penduduknya berapa banyak sih di sini? Waktu itu 1.800-an cuma. 1.800 di Pangkalan Benteng. 1.800-an, ya. Kak Arpani meraih suara berapa banyak pada saat itu? 1.400-an kok salah. Waduh. Tapi kan hitungannya orang yang datang ke TPS kan. Iya, ada iya, juga yang nggak datang kan. Iya, Sehingga iya, iya. dihitung kalkulasi 90%-an. 90%. Dari 1.800, 1.400 sudah masuk ke kantong Nah, suaranya iya. Kak Arpani. Iya, Wah, ini sebuah prestasi yang luar biasa Kak. Kepercayaan masyarakat untuk Kak Arpani sebagai wakil mereka itu harus Kakak jalankan ya Kak ya. Siap. Nah, kaitannya sekarang di DPRD pada saat setelah pemilu itu Kak Arpani sekarang menduduki di komisi berapa Kak? Saya di Komisi 1. Nah, komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuasin ini mitra kerjanya siapa sih? Dia di bidang Jadi masyarakat juga biar tahu nih Kak bahwa Kak Arpani itu kan kadang-kadang masyarakat perlu informasi nih. Kak Arpani datang ke sebuah tempat, Pak bantu jalan ini, Pak bantu sekolah ini. Padahal kan sebenarnya sekup yang sebagai mitra kerja dari Komisi 1 itu sendiri tidak serta-merta yang apa yang diharapkan pada masyarakat. Benar. Ini sebagai salah satu sarana Kak Arpani memberitahu mitra kerja Kak Arpani itu siapa sih, di mana sih, dan apa saja. Ya. Jadi Komisi 1 itu adalah komisi membidangi pemerintahan. Ya kan, jadi di situ mitra kami dimulai dari sekretaris daerah, sekretaris dewan, ada Polres, ada kejaksaan, udah itu capil, camat-camat, PMD ya, PMD, Iya. ya, KPU, Bawaslu masuk ya, nggak? KPU, Bawaslu masuk di Masuk situ, juga. ya, masuk juga di situ. Rasanya cocok aja deh karena aku kan dari kepala desa, Kepala ya. desa. Jadi cocok lah duduk di Komisi 1 rasanya. Sangat gitu cocok ya, Komisi cocok, 1. ya. Lalu apa Nyambung. kerjaannya Kak itu Kak di Komisi 1 itu? Ini saya pengen tahu nih. Jadi DPRD di Komisi 1 itu kerjanya apa sih kira-kira gitu Kak? Nah, kalau berkaitan dengan mitra kerja yang seperti Kak Arpani sebutkan tadi. Kerjanya kami itu menjalin komunikasi baik dengan pemerintahan, dengan sekda, juga dengan PMD, apalagi sekarang mau pilkades nih, khususnya PMD kan. Weh, ini pengalaman Kak Arpani waktu menjadi kepala desa bisa kita sinergikan ini buat teman-teman sahabat catatan jurnalis yang mau ikut berkompetisi di Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa. Lanjut Kak, gimana Kak? Bentar lagi kan sudah mau pilkades, Iya. ada 240 desa di Banyuasin ini, itu di bawah PMD ya. Di bawah PMD. Nah, jadi kami terus berkomunikasi dengan PMD bagaimana caranya pilkades serentak ini sukses, ya kan. Jadi di pilkades ini ada yang coblos juga ada yang e-voting. Ada yang masih manual, ada yang elektronik sudah. Ya, Iya. gitu. Jadi kalau yang e-voting itu ada beberapa desa, juga yang manual juga ada beberapa desa. Iya. Gitu. Lah, nah ini pasti tentunya menjadi sebuah kerja keras Kak Arpani. Yang tadinya kita biasa memimpin desa, satu desa loh Kak. Nah sekarang tadi disebutkan ada sekitar 40 desa. 240 desa yang harus kita organisir kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasinya. Ya. Ini gimana coba kerjanya Kak? Jadi kalau saya sih ini, kalau sedang rapat sama mitra PMD, saya ceritakan tentang pengalaman saya sebagai calon kepala desa dulu, ya kan. Ada kendala yang ada, ya kan, ceritain semua sama dia kan. Dan mereka juga menangkapnya dengan baik, ya kan. Mereka juga melaksanakan apa yang kami di Komisi 1 keseluruhan, bukan saya sendiri aja di Komisi 1. Iya, artinya kan ada rekomendasi dong dari kita Komisi 1 kan? ada ya, bagaimana caranya pemilihan kepala desa ke depan ini sukses gitu.
Sukses. Ya, sukses. Banyak nggak sih tantangan-tantangannya, hambatan-hambatannya, terutama kita legislatif ini sebagai sektor pengawasan dari pelaksanaan kegiatan itu, Kak? Gimana, Kak? Untuk sementara ini lancar baik ya. Lancar, Kak ya? Untuk sementara ini lancar baik. Bukankah menjadi calon kepala desa sekarang lebih, kabarnya nih Kak, lebih mudah dan lebih sederhana ketimbang zaman dahulu? Karena kabarnya banyak yang difasilitasi oleh pemerintah. Ya, jadi memang benar-benar nggak ada uang pendaftaran. Ya kan, benar-benar mencalonkan kepala desa sekarang ini gratis ya kan? Nah, karena itu Kak, dibiayai oleh APBD. APBD. Ya. Kan sehingga menimbulkan banyak sekali minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Iya kan? Ini gimana nih ceritanya nih? Kira-kira kalau ketimbang karena zaman Kak Arpani mencalonkan diri sebagai kepala desa dulu itu gimana, Kak? Nggak, dulu juga gratis deh. Dulu juga gratis? Iya, zaman aku dulu juga gratis, tahun 2015 juga gratis. Sistemnya juga sudah e-voting aku dulu. Dan yakinlah e-voting itu tidak bermasalah. Bukan berarti e-voting itu nanti ada permainan di situ, nggak ada itu. Benar-benar demokrasi. 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 Benar-benar real, gitu. Iya, ini tentunya dengan dengan pemilihan pesta demokrasi tingkat desa ini sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Banyak sekali minat putra-putri dari daerah yang pengen jadi kepala desa nih, Kak. Seseksi apa sih jadi kepala desa itu? Gitu, pengen tanya sama Kak Arpani ini. Jadi gini ya, kalau saya sih berpendapat ya kan, jadi pemimpin itu haruslah yang pertama itu ikhlas dulu ya, karena kalau sudah pikirannya larinya ke macam-macam ya kan, nanti yang terjadi juga yang tidak baik-baik ya tidak kan? baik-baik, baik untuk masyarakat yang ada di desa itu dan juga untuk si kepala desa itu sendiri kan. Gimana aja ya, kalau misalnya ya niat yang tidak baik misalnya, iya, jadi niat karena kepala desa itu ya, kita itu kan mendaftarkan diri sebagai pelayan, iya, ya kan, bukan berarti kita itu daftar ke jadi bos, iya, ya kan. Jadi kita kan minta bantuan nih dengan masyarakat, ya kan, Pak pilih saya Pak, ya kan. Iya. Nanti kalau ngerasa kayak gitu iya kayak. gitu, nanti kalau saya jadi Pak, insya Allah gini ya kan, Iya. insya Allah gitu kan ya. Nah berarti kan niat kita kan melayani mereka, betul, ya kan. Di saat kita setelah jadi tidak ada eksekusi untuk itu, ya saya rasa itu sudah di luar koridor Kak ya. Iya. Jadi baik intinya yang mau sampaikan itu adalah ketika kamu pengen maju sebagai calon kepala desa, laksanakan tugasmu sebagai kepala desa sesuai dengan janji-janji politikmu. Ya, sesuai dengan janji politik yang sudah disampaikan ke masyarakat. Tentunya ada visi dan misi ya Kak ya. Pasti. Nah, visi dan misi itu pesan Kakak buat calon kepala desa itu seperti apa Kak? Ya kalau itu tergantung calonnya masing-masing. Tergantung tempat juga Kak ya. Tergantung tempat ya kan, lihat kondisi di desa itu gimana kan gitu kan. Betul. Apa yang diperlukan gitu kan. Pada intinya melayani masyarakat ya. Ya, yang pasti melayani masyarakat. Karena kepala desa itu juga berbeda. Beda sama lurah ya kan. Beda sama lurah. Ya, beda. Kalau lurah kan dia PNS kan, dia ditunjuk. Kalau kepala desa kan dipilih. Jadi pelayanannya jam kerjanya juga nggak bisa jam 8 tidak sampai bisa jam 4. Diatur jam 8 sampai jam 4 tidak teratur seperti itu Kak ya. Tidak, ya, tapi sih aku nggak tahu ya, kalau aku dulu waktu jadi kepala desa perasaan nggak ada jam 8 jam 4 itu ya. Kadang jam 8 sampai jam 3 subuh. Ada ya kan? Kak ya? Ada, kadang jam 8 ketemu jam 8 lagi ya kan. Kadang jam 8 ketemu jam 12. Jadi itulah nasib jadi pelayan masyarakat Kak ya? Jadi gitu enggak. Dari kepala desa tuh gitu setahu saya. Kayak gitu Kak ya? Setahu ya, yang saya alami kemarin. Yang Kak Arpani alami ya? Nah, lalu Kak Arpani sekarang merasakan perbedaan nih waktu menjadi kepala desa dan sekarang menjadi anggota DPRD legislatif di Kabupaten Banyuasin. Terasa nggak bedanya Kak? Perasaan gimana ya, ruang lingkupnya aja luas ya. Kalau kemarin melayani masyarakat itu cuman orang-orang yang ada di desa itu aja. Kalau sekarang kan udah banyak, udah sebanyuasin ya kan. Mereka macam-macam, ada yang minta tolong ini, minta tolong itu ya kan. Iya. Sebenarnya tetap dilayani. Iya, karena Bapak Bupati juga, Bapak Haji Asqalani juga merintahin kami, dia selaku
ketua DPC Partai PDI Perjuangan juga berpesan juga kepada kami untuk tetap melayani masyarakat. Untuk tetap melayani Iya, masyarakat. di dapil masing-masing. Di dapil masing-masing. Iya, gitu. Artinya tambah berat dong kerja dan tugasnya dong. Kalau dipikirin berat ya. Berat. Tapi tetap dijalanin aja ya. Ringan. Iya, ringan. Jadi teman-teman baca catatan jurnalis, pekerjaan itu kalau dijalanin berat ya. Kalau dipikirin berat, kalau dijalanin jadi ringan. Ringan. Oh, ini luar biasa sekali. Tadi saya di awal sudah menyinggung Kak Arpani dengan seragam Karang Tarunanya. Iya kan? Itu mulai kapan mengenakan seragam Karang Taruna ini, Kak? Jadi kemarin tahun 2020. 2020. Ya, tahun 2020 kemarin dipilih ya kan sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Banyuasin. Itu ya. 2020 kemarin. 2020 kemarin ya. Sebagai ketua Karang Taruna sebagai Kabupaten ketua. Banyuasin. Ya. Ini sudah ada program jangka pendek, Kak? Jangka pendek yang pasti ya kami membantu pemerintah ya kan di masa pandemi ini macam-macam ya. Banyak ya kegiatan-kegiatan gotong royong, Gitu, partisipasinya ya, ya, Kak? gotong royong gitu kan, ada vaksinasi untuk masyarakat, udah itu bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako. Ya, meringankan masyarakat yang terdampak pada pandemi Kak, yang terjadi sekarang. Karang Taruna ini adalah organisasi sosial. Ya, organisasi sosial, dan juga ini kakak juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Ya. bergerak juga di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Hmm. Ya, kakak berpikir nggak sih kalau saya ini nanti mikir saya banyak pengeluaran sebagai ketua Karang Taruna sibuk lagi kayak gitu? Enggak, Jak. Jadi gini, Jak. Kita itu kalau udah ikhlas, karena saya juga ada usaha kan, Jak. Ada beberapa tempat usaha yang ada juga dengan teman yang franchise dan sebagainya, bagi-bagi hasil gitu sama teman-teman lah, buka usaha Iya. bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Jadi Rezeki itu rezeki itu ngalir baik, Jak. Jadi kano yakin aja, karena Tuhan kan udah janji kan sama kita kan, kalau kita kasih dia ganti kan. kalau kita kasih dia Dia ganti. dan tidak sama orang itu, dia sudah mempersiapkan orang yang bakal menggantinya kan gitu. Aku yakin itu ya, karena kakak juga dulu susah hidupnya kan, kakak juga menjalani jadi pengusaha itu Pasang surut Kak ya. iya singkat. Jadi kalau Tuhan nak kasih rezeki itu yo bisa singkat dan tidak terduga ya gitu sih. Iya. Iya, Oh, Pak. yang penting kita ikhlas itu ya. Ya kasih pilihan ya, nak mano kan kalau udah ikhlas gitu Iya, kan. Jadi, tinggal dijalani Kak ya. dijalani. Oke, luar biasa nih sekali kawan-kawan sobat catatan jurnalis. Kak, saya mau minta pesen nih Kak sama teman-teman, mungkin para calon kepala desa yang nantinya ikut berkompetisi di Pesta Demokrasi tingkatan desa. Pesen Kak Arpani khusus sebagai mantan kepala desa dan saat ini sebagai anggota legislatif di Komisi 1 yang membidangi pemerintahan desa. Ya. Silakan berpesan Kak, silakan disampaikan teman-teman Kak. Buat teman-teman semua yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, bulatkan tekad kalian ya kan untuk menarik simpati masyarakat sehingga kalian bisa terpilih nantinya sebagai kepala desa, dan jangan lupa realisasikan janji kalian sebagai kepala desa. Kalau nanti kalian bagus, insya Allah kalian didorong oleh masyarakat dan dapat mencalonkan diri juga sebagai anggota DPR seperti saya. Oh. Oke, kawan-kawan sobat catatan jurnalis ini luar biasa sekali nih. Ini terbuka dan ikhlas sekali kayaknya Kak Arpani ini diskusi kita hari ini. Saya tuh sebenarnya pengen ngobrol panjang lebar lagi sama Kak Arpani dan lebih pengen tahu seperti apa sih keseharian Kak Arpani. Tapi mungkin bukan di segmen sini hari ini. Segmen hari ini memang saya pengen bercerita latar belakang Kak Arpani sebagai seorang kepala desa, sebagai anggota legislatif dan juga sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Banyuasin. Tentunya apa yang dilakukan beliau pada saat menjabat kepala desa juga bisa menjadi torehan kita atau teman-teman sahabat catatan jurnalis yang mau mencalonkan diri sebagai kepala desa. Apa sih yang harus dilakukan ketika Anda ingin menjadi salah satu calon kepala desa, memimpin desa untuk hal-hal yang bisa membangun dan memajukan desa. Seperti itu Kak ya? Iya. Luar biasa sekali. Saya Riza Palepi dan Kak Arpani,
Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Ketua Karang Taruna Kabupaten Banyuasin, terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Terima kasih Kak Arwani. Terima kasih, ya. Oke. Sampai 2018 bulan 4 atau bulan 5 gitu kan, Iya. saya sudah mengundurkan diri. Loh, kenapa mengundurkan diri? Nah, ini bagaimana dorongan dan support dari masyarakat sendiri, Kak? Masyarakat ya. Pertama masyarakat tidak nerima aja ya. Tidak boleh kan? Iya, Pasti nggak boleh kan? Iya, mereka Dep- tetap dilayani. Tetap dilayani. Iya, karena Bapak Bupati juga, Iya. Bapak Haji Asqalani